Salam budaya. Kembali ketemu bersama Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dari Jayakarta News Channel. Kita akan berbincang seputar mitos, fakta, logika, dan spiritual yang ada di masyarakat kita. Banyak informasi, banyak pengalaman tentang manfaat bawang putih. Dan ternyata menurut mitosnya bawang putih ini bermanfaat untuk mengusir makhluk halus. Apakah benar demikian? Saya akan tanyakan ke Romo Gede Mahesa. Ini yang biasa menggunakan bawang putih. Ya Romo. Ya Romo, ini sebenarnya apa sih, Mo? Kok ini benar apa enggak sih sebenarnya mitos bawang putih? Setahu saya kalau bawang putih itu untuk masak. Ya kalau namanya mitos diyakini itu namanya benar, ya kan? Benar buat yang meyakini, tidak buat yang tidak. Tapi gini, ada yang menarik bahwa tentang bawang putih ya, ada yang menarik. Ya. Bawang putih itu ternyata bukan hanya menjadi pengusir makhluk halus, tapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Ya, betul. Sangat-sangat untuk kesehatan sangat-sangat dibutuhkan. Banyak gunanya untuk menurunkan kolesterol, menurunkan darah tinggi, bahwa juga dipercaya akan menumbuhkan keperkasaan pria, ya kan. Tapi juga bisa jika kebanyakan juga akan berakibat buruk buat wanita juga ada, karena bawang putih itu baunya sangat menyengat ya. Betul, ya. Lepas dari kegunaan itu, kalau bawang putih disebut sebagai pengusir makhluk halus, itu mitos di kita ya. Tapi di luar, sepertinya di luar juga ada ya, bahkan di China, Jepang, Eropa yang bahkan di Eropa tempat lahirnya Dracula itu juga takut dengan vampir itu. Iya. Itu bawang putih untuk mengusir Dracula, penolak Dracula. Oh gitu. Ya. Oh ya. Itu diceritakan baru tahu nih. Seperti itu. Intinya ya. Bawang putih memang banyak mengandung kandungan di dalamnya. Tapi yang banyak saya tahu vitamin C, B1, B6, B3, bukan B2 loh ya. Itu ya. B3 ada B3. Kemudian ada yang nama Latin saya lupa ya, saya lupa nama Latin. Itu yang ditakutin Dracula. Oh. Nah, vampir itu takut. Yang menemukan seorang novelis siapa gitu loh. Itu bahwa Dracula itu takut. Nah, kemudian kalau di Indonesia, nah ini nih. Oh, kalau itu saya punya pengalaman dong. Apa gimana? Untuk penyembuhan? Ya, saya punya pengalaman. Jadi gini, ada kegiatan kemah ini, ada kegiatan kemah. Kemudian kemah itu apa? Kemah itu camping. Camping. Kemudian di situ ada anak-anak yang kesurupan. Lalu saya masih ingat apa istilahnya welingi simbah itu, welingi simbah. Kalau mau menyembuhkan hal-hal yang berbau gaib begitu, pakai bawang putih. Ya, dengan niatan tulus ingin membantu kan, Mo? Ya, bawang putih saya geprek, saya masukkan ke gelas, kasih air panas. Anget lah, air anget. Kemudian saya minumkan. Tidak begitu lama, nggak ngamuk, tidur. Orangnya. Ya, tidur. Nah, itu sebenarnya menyembuhkan apa membuat kenyang? Itu gini, itu menyembuhkan tanda petik. Menyembuhkan tanda petik. Karena gini, dalam logika ya, dalam logika.
sering misalnya lihat makhluk halus dan merasakan ada makhluk halus, ya kan? Ini kan sebuah rasa yang dalam logika boleh disebut dengan halusinasi, ya, halusinasi ya. Nah, bawang putih itu menghilangkan halusinasi. Zat yang ada pada bawang putih itu. Oh, iya. Itu menyembuhkan halusinasi. Oh. Jadi kalau kasus tadi ada yang dibilang kesurupan, kesurupan itu tanda petik karena bisa pernah sering kita bahas ya. Ada beberapa hal kesurupan itu. Nah, tingkatannya juga beberapa. Jika ini termasuk halusinasi atau apa, begitu minum itu pasti. Oh, reda gitu ya. Reda. Nah, dalam cara menghilangkan makhluk halus, ketika Bu Tete merasakan itu ada makhluk halus, nah, saya yang pura-pura yang ini, maka sangat dipercaya bawang putih atau bawang merah itu salah satu caranya adalah diiris-iris, iris-iris, Bu Tete yang iris-iris, ya, yang iris-iris. Kemudian apa yang terjadi? Uap dari ini kan kena mata, pedas, ya. Dari pedas ini merangsang ke otak, terus menyembuhkan halusinasi itu, membersihkan pandangan, mencuci otak ini. Oh, begitu ya? Ya. Ini logikanya begitu ya? Logikanya itu. Nah, ada lagi bawang putih digantung di pintu. Ya, pernah lihat. Artinya, jika dihubungkan dari semuanya bahwa sesuatu yang tidak baik itu terjadi karena pikiran. Juga urat-urat saraf-saraf mata. Dari pikiran muncul urat-urat, dari pikiran terus memerintahkan ke mata. Contoh gini. Ketika kita berpikir sesuatu yang tidak bagus, kemudian membayangkan ya pada makhluk, ini mata melihat, begitu lihat bayangan apa, langsung dianggapnya makhluk itu ya, Nah, betul. Tadi disebutkan bahwa bawang putih itu adalah untuk menyegarkan, ya kan, menghilangkan radiasi. Saraf-saraf tadi yang tak bilang tadi itu. Nah, itu jadi ketika di rumah dipasang bawang putih, di sini bawang putih, itu artinya membersihkan diri. Jadi tersugas bawang putih kelihatan. Sebab karena bawang putih itu merangsang simpul saraf. Dan membuyarkan gelombang otak alam bawah sadar. Ngerti? Iya. Itu tadi karena kita sering Enggak, itu yang diiris-iris apa yang digantung? Yang diiris-iris. Nah, yang digantung gitu. Tentunya aroma itu akan mempengaruhi ruangan. Oke. Jadi dari bawang putih itulah yang sangat merangsang otak, sehingga tidak menimbulkan imajinasi, ya kan? Imajinasi, bayangan, kemudian tervisualkan melihat apa seakan-akan seperti itu. Jadi apapun itu tidak ada jeleknya menaruh bawang putih di atas pintu. Gini, saya masih ingat mbok-mbok itu. Orang-orang tua kita dulu itu supaya duitnya tidak dimakan tuyul, tidak diambil tuyul gitu, itu di dompetnya kasih bawang putih. Ya, nggak apa-apa. Itu apa kepercayaan itu? Artinya suges. Kembali tadi untuk merangsang otak, menyegarkan, ya kan? Artinya agar ingat ini siapa yang ngambil. Jangan-jangan mbok itu sendiri yang ngambil buat jajan, kemudian bener kan? Iya. Jadi itu merangsang otak agar selalu fresh, tidak terkontaminasi, tidak terbayang sesuatu. Iya, artinya kan tidak hanya
suges yang masuk, tapi memang dari zat bawang putih itu sendiri memang berkhasiat ya. Iya. Oh. Jadi itu. Nah, kalaupun toh orang anggap bahwa ini digantung, ini bisa mengusir, ya nggak apa-apa. Karena itu sudah diyakini. Tapi secara alami logika bahwa bawang putih itu mengandung banyak unsur, kemudian seperti yang tak sebut tadi. Itu. Jadi kalau sekarang ini kita melihat bawang putih digantung di rumah, kemudian bawang putih dipakai untuk penyembuhan orang kesurupan, itu ya sah-sah saja. Sah saja karena bisa. Karena memang kandungannya memang ada ya, yang luar biasa. Tapi jangan kebanyakan. Dan jangan mengkultuskan. Ya, ini repotnya kan mengkultuskan bawang merah itu. Tapi gini, bawang merah sebungkul bisa disembah-sembah nih caranya. Apapun itu ya, tentunya dalam mitos-mitos kalau sering kita bahas ya, betul. Itu mengandung pembelajaran. Hanya ketika itu mitos itu lahir, orang-orang belum banyak pengetahuan. Ya, informasinya juga belum banyak. Tahu. Sekarang kan harusnya sekarang ini orang harus lebih cerdas ya kan. Kok bisa seperti ini apa? Banyak kok bisa dipelajari lewat internet ataupun apa. Betul. Seperti itu. Jadi intinya bahwa kembali lagi tidak ada sesuatu peringatan yang tidak bermanfaat. Ya kan? Tidak ada peringatan yang tidak bermanfaat. Kita ambil sisi positifnya. Masyarakat kita sekali lagi memang mengenal sesuatu yang mistis-mistis. Semua senang dengan sesuatu yang mistis-mistis. Suka itu, entah itu apa, tapi mungkin satu saat kita bisa membahas hal seperti ini. Ininya itulah. Matur nuwun Romo. Sedulur semua, jadi betul bahwa bawang putih itu mampu untuk mengusir makhluk halus. Jadi betul ya. Tetapi ini logikanya di sini. Logikanya karena bawang putih itu mengandung zat yang mampu menurunkan saraf-saraf bawah sadar, gitu ya, Mo ya. Bawah sadar yang kemudian bisa menekan halusinasi. Itu logikanya. Nah, secara spiritual jelas bahwa bawang putih itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk melengkapi kehidupan manusia. Sampai jumpa. Salam budaya.